Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidi wa habibi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini kita masih diberikan tanda cinta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Tanda cinta dan kasih yang Allah berikan ini tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan, dan itu dibuktikan dengan kita berada pada masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap menjadikan hati kita semakin cinta akan kebaikan dan ketaatan sehingga kita diwafatkan dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita. Pada kajian yang lalu kita telah membahas 3 poin yang disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam yang telah melakukan penelitian selama 30 tahun dengan memperhatikan gerak-gerik manusia. Setelah 30 tahun berlalu, maka Imam Hatim mengatakan ada 8 poin kehidupan yang hal tersebut kalau seandainya diamalkan dan didengarkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya, maka hal tersebut akan menghemat umur selama 30 tahun. Pada hari ini, pada subuh yang barokah ini, kita akan melanjutkan poin keempat. Ketika itu Imam Hatim Al-Asam mengatakan, "Anni ra'aitu ba'dal khalqi yadhunnu anna syarafahu wa 'izzahu fi kathratil aqwami wal 'ashairi fa'tazza bihim." Aku memperhatikan sebagian besar manusia itu menyangka bahwa kemuliaan dan kehebatan itu ada ketika seseorang memiliki pengikut dan orang-orang di sekitarnya yang banyak. Kalau misalkan di zaman kita sekarang itu mungkin kalau yang punya channel subscribernya banyak. Sekarang kan dunia bukan hanya offline saja, tapi online juga. Dan tak jarang pun kita mendengar bahkan membaca berita bahwasanya orang yang hidup secara online mungkin di hadapan orang lain kehidupannya sangat sempurna, tapi ketika dia berbicara dengan temannya ternyata kehidupannya tersebut tidak seperti apa yang kita lihat, karena yang ditampilkan adalah kebahagiaan semua. Tidak mungkin orang yang dinamakan public figure itu mempublish atau memposting kesedihannya. Dan kita yang melihat mengira bahwasanya orang ini telah sampai kepada kebahagiaan yang begitu hebat. Maka sekarang kehidupan tersebut antara offline dengan online. Kalau di zaman Imam Hatim tersebut hanya ada offline. Orang yang memiliki pengikut yang banyak fa'tazza bihim, merasa dirinya lebih, merasa dirinya punya pengaruh. Kalau di zaman sekarang, kalau misalkan pengikut di dunia offline-nya itu sedikit tapi subscribernya banyak, followersnya banyak,
akan ada rasa lebih. Dan dikatakan oleh Imam Hatim di sini, sebagian mereka menyangka bahwa kemuliaan tersebut terdapat ketika seseorang memiliki pengikut yang banyak. Itu yang pertama kata Imam Hatim al-Asam. Wa za'ama akharuna annahu fi tharwatil amwali wa kathratil auladi faftakharu biha. Izin. Alhamdulillah. Sebagian mereka mengira bahwasanya kemuliaan dan kehebatan itu ada pada harta yang banyak dan pada keturunan yang banyak, sehingga mereka berbangga akan hal tersebut. Ya. Wa hasiba ba'duhum anna al-'izza wasyarafa fi ghasbi amwalin nasi wa dhulmihim wa safki dima'ihim. Yang ketiga, orang yang mengira bahwasanya kemuliaan dan kehebatan itu ada ketika Anda mampu mengambil hak orang lain, menzalimi mereka, bahkan menumpahkan darah mereka. Orang-orang seperti ini dalam pandangan Imam Hatim al-Asam adalah orang yang mengira bahwasanya kehebatan terdapat di situ. Wa'taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mari wa israfihi wa tabdzirihi. Sedangkan kelompok yang keempat, mereka mengira bahwasanya kehebatan dan kemuliaan itu ketika Anda mampu membelanjakan harta Anda ke dalam sesuatu yang tak penting. Mubazir. Tak penting dibeli. Menghambur-hamburkan harta. Ketika kita mampu menghambur-hamburkan harta, di situ kita mengira bahwasanya kita telah menjadi orang yang hebat. Atau bisa diartikan di zaman sekarang itu flexing misalkan. Ya. Memperlihatkan bahwasanya kita inilah yang paling kaya. Membeli mobil tidak cukup 1, 10 di garasi gitu, dipakai hanya 2. Agar apa? Agar orang lain mengatakan bahwasanya kita ini hebat, kita ini kaya. Dan diperhatikan oleh Imam Hatim al-Asam. Kemudian beliau mengatakan, fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Kemudian aku memperhatikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dan yang paling hebat di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Fakhtartu taqwa wa'taqadtu anna al-Qur'ana haqqun sadiqun wa dhannahum wa hisbanahum kullaha batilun zailun. Setelah ada berbagai keyakinan yang dimunculkan oleh berbagai kelompok tadi, mereka mengira bahwasanya punya pengikut yang banyak itu adalah yang mulia, punya harta dan keturunan yang banyak itu yang mulia, mampu menyakiti dan menzalimi orang lain itu yang mulia. Tapi kulihat, kata Imam Hatim, ternyata ada firman Allah yang mengatakan sesungguhnya yang paling mulia itu bukanlah seperti apa yang diyakini oleh kebanyakan orang, melainkan yang paling mulia ketika Allah katakan yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Makanya rukun khutbah Jumat itu mengingatkan ketakwaan, dijadikan rukun. Kalau seandainya khatib lupa mengingatkan dan mewasiatkan kepada jamaah ketika itu untuk bertakwa dan meningkatkan keimanan kepada Allah, khutbahnya batal. Kata ini, kata takwa tersebut sering sekali kita dengar. Sering sekali, bahkan setiap hari. Tapi mungkin secara amalannya kita belum maksimal. Takwa itu mudahnya mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Mudahnya seperti itu. Amalannya
Kok agak-agak susah, Ustaz? Kalau misalkan mudah, semuanya sudah melakukan. Karena susah tadilah, maka yang mampu melakukan adalah orang-orang pilihan Allah. Kalau misalkan ada pertanyaan, orang yang mampu bertakwa, kalau dia bahagia di akhirat, yakin ya? Dengan modal takwa menjadikan seseorang tersebut bahagia di akhirat. Bapak Ibu semua yakin tidak? Orang yang bertakwa di dunia wafat dalam ketakwaannya, dia bahagia nggak nanti di akhirat? Bahagia ya, sepakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, orang yang bertakwa di dunia, apakah dia mampu menjadi orang yang bahagia di dunia? Kalau di akhirat kita sepakat, tidak ada yang mengatakan tidak. Wafat dalam ketakwaan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Tapi kalau misalkan orang bertakwa, apakah dia mampu menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses di dunia? Kita tidak berbicara di akhirat lagi, di dunia. Apakah bisa? Bisa iya, bisa tidak. Padahal di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, salah satunya ketika Allah katakan dalam surah Al-Qasas kalau tidak salah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya sebuah kelompok ya, orang yang mendiami sebuah tempat, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami benar-benar akan membukakan kepada mereka berkah-berkah, bukan hanya di langit tapi juga di bumi. Itu janji Allah bagi orang bertakwa. Itu artinya apa? Dengan keimanan dan ketakwaan tersebut, seharusnya mampu menjadikan kita orang yang bahagia, bukan saja di akhirat tapi di dunia. Itu dengan keimanan dan ketakwaan. Tapi kenapa kita kadang-kadang melihat orang yang mengatakan bahkan meyakini dirinya beriman, tapi kehidupannya itu bahkan dilanda dengan kesedihan. Bukan hanya kesedihan yang dia rasakan, orang lain melihat dia sedih, dirinya sendiri merasa dia sedih. Kalau tadi ketika ada kesedihan tersebut, orang lain yang melihat, tapi dia merasakan kebahagiaan, itu tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika orang lain melihat orang yang dikatakan bertakwa dan beriman ini sedih, dan dirinya juga merasakan kesedihan atau bahkan kesengsaraan ketika hidup di dunia ini. Itu menjadi masalah. 2 minggu yang lalu saya mendengar dan melihat salah satu percakapan antara Tun Mahathir Muhammad. Kenal sama Tun Mahathir? Siapa itu? Perdana Menteri Malaysia, 2 kali terpilih dari 1981 sampai 2003. Jadi untuk pilihan pertama beliau terpilih dan memimpin selama 22 tahun. Dan yang kedua beliau terpilih pada tahun 2018 sampai 2020. Orang yang sangat disegani di Malaysia. Kalau mau lihat di percakapan ini, Minggu Negarawan di YouTube itu, perpaduan Datuk Tun Mahathir dengan Profesor Datuk Dr. Seong. Jadi beliau menceritakan di situ. Ternyata kata beliau, orang Melayu itu dijauhi oleh orang Cina.
kata beliau. Dan orang Cina ketika itu tidak mau mendekat dengan orang Melayu, bahkan anak-anak mereka itu tidak dibiarkan terlalu dekat dengan anak-anak orang Melayu. Kata beliau ketika itu. Alasannya kenapa kata beliau? Alasannya adalah karena mindset yang ada pada anak-anak Melayu itu ditakutkan akan merusak mindset yang ada pada anak-anak orang Cina. Karena orang-orang Cina ketika itu, beliau mengatakan, mereka ini orang yang memiliki mindset kebahagiaan di dunia adalah sebuah kewajiban yang harus diraih oleh setiap orang. Sementara mindset yang ada pada orang-orang Melayu, kata beliau, kebahagiaan itu di akhirat. Dunia ini tempat orang-orang kafir. Dan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Sehingga mereka meninggalkan dunia dan meraih akhirat. Sehingga yang terjadi apa? Kata beliau, kalau dulu orang-orang Cina tersebut, ya, mereka itu hanya di segi ekonomi. Akan tetapi sekarang bukan hanya di segi ekonomi. Mereka masuk dalam bidang politik yang mana hal tersebut ditinggalkan oleh orang-orang Melayu tersebut. Dan terkaget saya mendengar ketika beliau mengatakan ini disebabkan oleh mindset yang diajarkan oleh para guru dan ustadz. Beliau mengatakan ketika itu. Kenapa? Karena para guru tersebut atau bahkan yang dikatakan ustadz tersebut mengajarkan kepada kita tempat kita bukan di dunia, tempat kita di akhirat. Tempat di dunia ini adalah tempatnya orang kafir. Sehingga orang-orang Cina ketika itu mereka berusaha untuk menjadi orang-orang terdepan dan mereka sukses di dunia, sedangkan kita yang mindset yang kita salahkan tersebut hanya mampu berjuang di akhirat. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah karunia Tuhanmu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi ingat kata Allah, jangan sekali-kali melupakan bahagianmu di dunia. Kita ini disuruh bahagia oleh Allah bukan hanya di akhirat. Akhirat itu kita bahagia. Akan tetapi di dunia kebahagiaan tersebut harus kita raih. Kebahagiaan bukan dari satu sisi saja. Dan Allah mengingatkan jangan sekali-kali kita melupakan bahagian kita di dunia. Maka mindset yang benar itu adalah ketika kita menggabungkan antara kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah akan mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Allah mengajarkan kepada kita dengan modal ketakwaan tersebut kita mampu melihat kebahagiaan yang kita raih di dunia dan hal tersebut akan kita dapatkan yang lebih bahkan lebih lagi ketika kita berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggalkan dunia ini, maka dunia akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya menjadikan di muka bumi ini khalifah. Tugas khalifah apa? Memakmurkan bumi, merawat bumi, mengasihi sesama. Bagaimana kita mampu mengasihi sesama sementara kita tidak punya? Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki tidak mampu memberikan. Maka dengan modal ketakwaan
yang ada pada diri kita menjadikan kita orang-orang yang mampu memandang kehidupan dunia ini sebagai ladang amal. Kita mampu memberikan manfaat yang banyak agar ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penyesalan. Makanya ketika kita mendengar misalkan terkait dengan kematian, ya terkait dengan bahwasanya akhirat itu telah menunggu kita, seolah-olah kita pengen mati, wafat dengan segera. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian sebelum sampai ke akhirat, bekal itu harus kalian miliki. Bekalnya apa? Takwa. Maka ketakwaan tersebut tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi saja, melainkan ketakwaan yang ada pada diri kita menjadikan kita memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita agar kita digolongkan ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya modal yang Allah berikan kepada kita, keimanan dan ketakwaan tersebut bukan saja mampu menjadikan kita orang-orang yang bahagia di akhirat, akan tetapi mampu menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ketika itu Allah mengatakan, ya, kalau seandainya seluruh manusia bukan saja yang hidup sekarang, kata Allah, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu tiba, bukan saja dari kalangan manusia, tapi dari kalangan jin juga, kata Allah Subhanahu wa taala, qamu ala sa'idin wahidin. Mereka berdiri pada tempat yang sama. Mereka meminta semua permintaan mereka kepada Allah. Semua apa yang mereka minta kepada Allah dari kalangan manusia dan kalangan jin, apapun yang mereka minta kepada Allah, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Ketika mereka meminta semuanya, aku berikan setiap permintaan orang atau jin tersebut. Hal tersebut tidak akan mengurangkan kekuasaan dan kekayaanku, kata Allah. Ketika aku memberikan hal tersebut, semua permintaan yang diminta oleh kalangan manusia dan kalangan jin, hal tersebut tidak mengurangi kekayaanku sedikit pun, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, yang diangkat itulah yang berkurang. Makanya Allah suka kepada kita ketika kita meminta kepada Allah. Kenapa Allah suka ketika ada atau hamba yang meminta kepada Allah? Karena di situ terdapat nilai atau unsur tauhid. Meminta hanya kepada Allah. Akan tetapi terkadang ketika kita meminta kepada Allah, ada rasa kayaknya nggak mungkin dah. Ya Allah, jadikan saya orang yang mampu memberikan pengaruh di lingkungan saya. Tapi ternyata kita introvert, tidak mudah bergaul dengan orang lain. Kenapa tidak minta kepada Allah? Ya Allah, jadikan hatiku menjadi orang yang mampu bergaul dengan orang lain dan mudah bergaul dengan orang lain. Makanya para ulama kita mengajarkan segala apa yang kita inginkan, minta sama Allah. Ketika kita ingin memberikan manfaat, kita melihat diri kita kurang dalam hal manfaat tersebut, kita minta sama Allah agar Allah memberikan hal itu. Karena dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, beliau atau Rasulullah pernah mengatakan ketika seorang hamba meminta kepada Allah, ada 3 kemungkinan atas permintaan tersebut. Yang pertama, kata Rasulullah, ketika seorang hamba meminta kepada Allah, Allah ijabah. Allah berikan permintaannya, Allah kabulkan doanya. Kalau memang doanya tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat pada kemungkinan yang kedua. Apa yang kemungkinan kedua? Kemungkinan kedua,
adalah ketika Allah mendengarkan hamba memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah tidak ijabah, tapi gara-gara doa tersebut Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Doa kita, ya Allah, jadikan saya orang yang mempunyai pengaruh di lingkungan saya, tapi Allah tidak kabulkan. Tapi gara-gara doa tersebut Allah hindarkan seseorang itu dari mara bahaya. Yang seharusnya misalkan ketika dia keluar dari rumahnya tabrakan misalkan, gara-gara doa tersebut Allah hindarkan dari hal itu. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, Allah tabung doa tersebut yang dia minta kepada Allah, Allah tidak ijabah di dunia, Allah tidak hindarkan dari mara bahaya, akan tetapi Allah jadikan pahala yang begitu banyak. Sehingga ketika orang tersebut sampai di hadapan Allah nanti, dia terkaget-kaget. Dari mana pahala yang sebanyak ini? Padahal ketika di dunia saya tidak melakukan banyak hal. Dikatakan oleh malaikat, ini adalah pahala doa yang kau minta, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan di dunia, akan tetapi Allah berikan di akhirat. Artinya apa? Segala apa yang kita minta itu tidak ada yang sia-sia. Maka para sahabat ketika mendengar itu, wah, dari sekarang kami perbanyak doa. Perbanyak saja, kekuasaan Allah dan kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang. Maka itulah pentingnya ketika kita menginginkan sesuatu, yang kita tuju adalah Allah, yang kita minta izin adalah Allah. Begitu penting. Maka di sini dikatakan oleh Imam Hatim Al-Asam, yang paling mulia di sisi kalian, di antara kalian itu adalah takwa, orang yang bertakwa. Yang kelima kata Imam Hatim Al-Asam, anni ra'aitun nasa yadhummu ba'duhum ba'dha wa yaghtabu ba'duhum ba'dha fawajadtu dhalika minal hasadi fil mali wal jahi wal ilmi. Saya memperhatikan sebagian manusia, sebagian mereka menghina sebagian yang lain, menggibahi sebagian yang lain. Ketika saya melihat sebab dari itu semua, sebabnya adalah kedengkian. Kedengkian dalam hal harta, kedengkian dalam hal jabatan, atau bahkan kedengkian dalam hal ilmu. Jadi ketika seseorang menghina seseorang lainnya, atau bahkan merendahkan seseorang lainnya, itu sebab yang diteliti oleh Imam Hatim Al-Asam, kedengkian, baik itu dari harta, baik itu dari jabatan, atau bahkan dari ilmu. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, fa'alimtu anna al-qismata kanat minallahi ta'ala fil azali, fama hasadtu ahadan wa raditu biqismatillahi ta'ala. Kemudian aku melihat salah satu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ketika itu Allah katakan, kamilah yang membagi di antara mereka kehidupan mereka di dunia. Bahkan di antara mereka ada yang Allah jadikan menjadi orang-orang yang punya power. Di antara mereka ada yang Allah jadikan yang punya pengaruh. Di antara mereka ada yang Allah jadikan orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang lemah. Itu semua ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Islam indah sekali mengajarkan kepada kita. Kita yakin bahwasanya semua yang ada pada kehidupan kita itu merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia memiliki pengaruh. Ada yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu memiliki pengaruh. Ada yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang kaya, ada yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi orang miskin. Bahkan di dalam hadis qudsi, pernah juga saya sampaikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara hambaku yang harus aku jadikan orang kaya. Kalau tidak aku jadikan orang kaya, itu akan merusak keimanannya.
Dan di antara hambaku ada yang aku harus jadikan orang miskin. Kalau tidak aku jadikan orang miskin, dia itu akan merusak imannya. Artinya apa? Semua hal tersebut merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kepada kita ketika ada seseorang yang Allah jadikan orang kaya, apa yang dia lakukan? Bersyukur. Ketika ada orang yang Allah jadikan orang miskin, apa yang harus dia lakukan? Bersabar. Kira-kira kalau dikasih pilihan, ingin bersyukur atau bersabar? Bersyukur. Tapi ketika kita terlahir ke dunia misalkan, apakah ada formulir mau dilahirkan di mana, orang tuanya siapa, kulitnya warna apa? Apakah ada? Tidak ada. Itu murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik buat kita. Kalau seandainya setiap manusia ngisi formulir sebelum di-launching ke dunia, ya, kita ini kan di-launching ke dunia kan, maka hal tersebut nanti tidak ada orang-orang yang memilih sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Setiap orang akan memilih, saya dilahirkan di Cordoba, terlahir dari sultan, kayanya 7 turunan. Niscaya orang lain akan memilih seperti itu. Akan tetapi ketika Allah mengatakan, ketika Allah memberikan isyarat kepada kita, semua itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan di hal sesuatu yang Allah tetapkan seperti itu, akan tetapi yang Allah hisab nanti adalah sesuatu yang menjadi pilihan kita. Ketika kita lahir ke dunia, kita tidak diberikan pilihan mau terlahir dari orang tua siapa. Itu tidak Allah pertanyakan nanti. Yang Allah pertanyakan adalah perbuatan kita ketika kita ada di dunia. Misal, di hadapan saya ada air. Mau minum atau tidak, itu pilihan saya. Tapi ingat, apapun yang saya pilih, itu Allah sudah tahu. Pernah kita sampaikan ya? Kita terlahir dari orang tua siapa itu, kita tidak ikut-ikutan. Allah tidak akan menghisap di hal tersebut. Tapi yang menjadi pilihan, yang akan Allah hisap ketika perbuatan tersebut mampu kita pilih. Kalau kita pilih sesuatu yang buruk, Allah akan hisap. Saya, kalau misalkan di hadapan saya mau minum atau tidak, Allah itu tahu, tapi Allah tidak paksa. Jadi sering pertanyaan itu, atau sering masalah takdir ini disalahkan, disalahfahami. Ketika ada seseorang yang terlahir dari kedua orang tua yang tidak muslim, tumbuh dari kehidupan yang tidak muslim, wafat dalam keadaan tidak muslim, dimasukkan ke dalam neraka selamanya, artinya mereka mengatakan bahwasanya Allah itu tidak adil. Kenapa? Allah paksa dia masuk neraka. Allah jadikan dia selama-lamanya di situ. Sementara ada orang lain lahir dari kedua orang tua yang saleh, tumbuh dalam keadaan yang saleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah menjadikan seorang tersebut masuk ke dalam surga. Orang yang pertama tadi masuk ke dalam neraka, sementara satunya masuk ke dalam surga. Allah itu tidak adil, kata mereka. Padahal tidakkah mereka tahu ilmunya Allah Subhanahu wa taala, taunya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan taunya kita. Pernah kita sampaikan juga, Allah itu, kita itu tahu karena kita terikat dengan waktu. Saya tahu sesuatu yang sudah saya lakukan, yang sedang saya lakukan, tapi saya tidak pernah tahu apa yang akan saya lakukan. Kenapa? Karena kita terikat dengan waktu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala bahkan mencatatkan dalam Lauhil Mahfuz segala apa yang kita lakukan bukan Allah paksa, karena Allah tahu apa yang dilakukan oleh hamba tersebut.
Ilustrasinya ketika itu apa yang kita sampaikan waktu saya sampaikan tentang kereta api. Ada kereta api dari arah kanan dengan kecepatan yang begitu tinggi. Kereta api dari arah kiri dengan kecepatan yang begitu tinggi. Saya ketika melihat hal tersebut, apa yang saya katakan? Dua kereta api ini akan tabrakan. Saya tahu bahwasanya dua kereta api ini akan tabrakan karena saya melihat. Kemudian dua kereta api tersebut ternyata tabrakan. Pertanyaannya, apakah dua kereta api tersebut tabrakan disebabkan oleh saya tahu? Tidak kan? Mereka tabrakan karena memang tabrakan. Itu pilihan mereka. Saya tahu bukan karena saya paksa mereka untuk tabrakan. Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tahu apa yang kita lakukan, bukan Allah paksa. Melainkan karena itulah kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal-hal yang menjadikan seseorang dekat kepada kebaikan, hatinya terpancing untuk melakukan kebaikan, itu disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melakukan kebaikan, setelah melakukan kebaikan ada perasaan bahagia. Ada perasaan luar biasa. Kenapa? Karena Allah berikan dalam hati kita akan rasa tersebut. Maka yang kita lakukan apa? Minta sama Allah agar diberikan hati yang semacam itu. Agar kita diberikan hati yang semacam itu. Maka di sini disampaikan oleh Imam Hatim Al-Asam adanya sebagian saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, berusaha tinggi dengan merendahkan orang lain. Itu disebabkan oleh hasad. Ketika ada orang melakukan kemaksiatan, apakah kita diperbolehkan untuk menghina orang tersebut? Ada orang melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan. Apakah kita dibolehkan untuk menghina orang tersebut? Tidak. Kenapa? Ternyata ada salah satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ketika itu Allah katakan, "Man 'ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu." Barang siapa yang menghina saudaranya dikarenakan dosa yang dia lakukan, maka Allah tidak akan membiarkan dia wafat sebelum dia melakukan apa yang dilakukan oleh saudaranya tadi. Lam yamut, kata Rasulullah, tidak akan mati, tidak akan wafat sebelum dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudaranya. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, la tudhhirish syamatata li akhik fayu'afiyahu Allahu wa yabtalik. Jangan menghina saudaramu, jangan menjelek-jelekkan saudaramu karena dosa yang dia lakukan. Mungkin saja Allah memaafkan dia dan mencoba dirimu dengan apa yang dia lakukan. Yang kita lakukan bukan memusuhi orangnya, tapi yang kita lakukan adalah memusuhi atau bahkan membenci kelakuannya. Makanya ada kaidah mengatakan, naruddul mafhuma la sahibal fahmi. Yang kita tolak, yang kita benci itu adalah kelakuannya, bukan pribadi orangnya. Tapi yang terkadang satu paket. Ketika kita benci akan kelakuannya, oh tanggung kali, sekalian aja langsung. Makanya tak heran ada sebagian orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu yang pernah dilakukan oleh saudaranya. Kenapa? Karena dia merasa hebat bahwasanya dialah yang terbaik dan hal-hal yang sedemikian. Poin yang keenam, wal faidatu sadisatu anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dha li gharadin wa sabab. Sebagian manusia bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sementara ketika itu saya memperhatikan dan mentadabburi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, jadikanlah dia musuh. Fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairu syaitan
fattakhadtuhu aduwa wa taraktu ghairahu. Semenjak saat itu, ketika Allah katakan yang jadi musuh kita itu adalah syaitan, sejak saat itu yang saya jadikan musuh bukanlah manusia, tapi siapa? Syaitan. Yang jadi musuh kita itu adalah syaitan. Musuh kita itu bukan manusia. Kenapa bukan manusia? Di antara etika yang diajarkan Islam kepada kita agar syaitan tidak mampu masuk ke dalam tubuh kita, etika ketika kita menguap. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala yuhibbul utasa wa yakrahu tatha'uba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang bersin dan membenci menguap. Oke? Allah mencintai yang bersin. Itulah mengapa ketika ada seseorang yang bersin, kita disunahkan apa? Seorang yang bersin tersebut alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Memuji kepada Allah. Dalam dunia medis, ketika seseorang bersin, itu kan sebagai mekanisme pertahanan tubuh ketika ada kuman atau bakteri yang menyerang. Ketika seseorang bersin, itu artinya tubuh kita lagi melawan, lagi bertahan terhadap bakteri dan kuman yang menyerang. Ketika kita bersin, kita disunahkan memuji kepada Allah. Orang di samping kita harus apa? Mengatakan yarhamukallah. Yarhamukallah itu apa? Doa. Kita memuji kepada Allah karena Allah telah memberikan bersin kepada kita. Orang di samping kita diwajibkan mengatakan yarhamu Allah, semoga Allah merahmatimu. Kita mengatakan apa? Ya dikumullah wa yuslih balakum. Allah menyukai bersin karena hal tersebut. Sementara Allah tidak menyukai orang yang menguap. Kenapa? Ketika seseorang menguap, kata Rasulullah, dan dia mengatakan kan ada itu ketika orang menguap, gitu. Fa inna syaitana yadhak. Pada saat orang tersebut menguap dan maka syaitan akan tertawa. Maka Rasulullah mengatakan, idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi. Ketika seseorang di antara kalian menguap, tahan sekuat mungkin. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Pertama, kita tahan dengan rahang kita kan? Yang kedua, tahan dengan tangan. Kenapa? Rasulullah katakan, fa inna syaitana yadkhulu. Orang yang menguap tidak menahannya atau bahkan tidak menahan dengan tangannya, syaitan itu akan masuk. Kata Rasulullah, ketika syaitan masuk, syaitan akan lebih mudah mengatur perilaku kita. Syaitan akan mudah menggoda kita. Syaitan akan mudah mempengaruhi kita. Kenapa? Karena dia telah masuk. Makanya hal yang harus kita lakukan ketika kita menguap, tahan sekuat mungkin atau paling tidak tahan dengan tangan. Kenapa? Agar syaitan tidak masuk. Itulah etika daripada Islam, mengajarkan kepada kita agar syaitan itu kita jadikan sebagai musuh. Di antara caranya ketika menguap. Jadi kalau misalkan kita menguap tidak menutup dengan tangan kita atau bahkan kita tidak tahan, kita telah membiarkan syaitan masuk, dia akan mudah mempengaruhi kita, dan ketika kita berhadapan dengan syaitan itu terasa susah. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam pertahanan kita. Susah kita menjadikan syaitan tersebut sebagai musuh. Padahal Allah katakan, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh yang nyata untuk kalian, kata Allah. Ya. Makanya ketika kita nguap, dia akan tertawa. Wah, kesempatan nih. Pas dibuka, masuk dia. Satu hari berapa kali kita biasa nguap? Berkali-kali. Maka tahan saja. Kalau misalnya pakai masker, itu bagus. Dia susah masuk, ada benteng. Kalau pakai tangan, susah juga. Pas dia masuk, tempeleng saja sekali. Kemudian, yang ketujuh, anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bimubalaghatin li talabil quti wal ma'ashi bihaitsu yaqau bihi fi syubhatin wa haram
wa yudhillu nafsahu wa yunqisu qadrahu. Sedikit lagi ya, karena setelah syuruk tidak bisa langsung sholat. Kita tunggu 10 sampai 15 menit. Saya melihat sebagian besar manusia itu mencari tentang kehidupannya secara berlebihan. Dia tidak pedulikan mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang halal. Sehingga itulah yang menjadikan mereka jatuh kepada ketidakridhaan Allah dalam kehidupan mereka. Ya, sedangkan aku memperhatikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin baginya rezeki. Kita ditugaskan untuk berusaha. Setelah kita berusaha, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu kita belum berusaha, tapi kita sok-sokan sudah tawakal. Kan ada namanya ikhtiar, ada namanya tawakal. Tawakal itu harus didahului oleh ikhtiar. Ketika kita sudah berusaha sekuat yang kita bisa, semampu yang kita bisa, kita serahkan kepada Allah, kita yakini inilah batas kemampuanku ya Allah. Disitulah makna tawakal kepada Allah. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah mengatakan saya yang penting tawakal aja. Saya duduk di sini nanti datanglah hari Jumat berkah. Tinggal pilih saja, makan besok seperti itu dan lain sebagainya. Ini sebuah kesalahan. Terakhir, anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluqin. Ba'duhum ila dinar wa dirham wa ba'duhum ila al-mali wal mulki wa ba'duhum ila al-hirfati was sina'ati wa ba'duhum ila makhluqin mithli. Saya memperhatikan sebagian besar manusia itu ada sesuatu yang dia jadikan sebagai sandaran. Ada orang menjadikan sandaran hartanya, orang yang dia sukai, orang yang dia hormati dan lain sebagainya. Padahal Allah sendiri mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang mampu bertawakal kepada Allah, itu sudah cukup baginya. Allah melaksanakan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Kita berkehendak, Allah punya kehendak. Akan tetapi yang terjadi kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menginginkan sesuatu, kita minta agar Allah Subhanahu wa taala mengaturkan kepada kita dengan segala jenis kebaikan. Makanya ketika guru daripada Imam Hatim Al-Asam ini mendengarkan 8 poin ini, gurunya mengatakan, waffaqakallahu ta'ala ya Hatim, inni qad nadhartu at-taurata wal injila waz zabura wal furqana fawajadtu al-kutub al-arba'ata taduru ala hadhihi al-fawaid ats-thamaniyati faman 'amila biha kana 'amilan bi hadhihi al-kutub al-arba'ati. Hatim, 8 poin yang kau dapatkan ini itu semua terdapat bukan hanya dalam Al-Qur'an saja, tapi terdapat dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Barang siapa yang mampu mengamalkan 8 poin itu, dia telah mengamalkan keempat daripada kitab itu. Maka seharusnya sebagai seorang muslim memperhatikan 8 poin tersebut dan mengamalkan semampu yang dia lakukan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kehendak Allah itu sama dengan rencana-rencana Allah? Secara bahasa itu sama. Kita memiliki rencana, artinya kita memiliki kehendak. Cuman yang dibedakan di sini antara qadha dengan qadar. Qadha itu sesuatu yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi itu namanya qadar. Qadha itu rencana-rencana Allah, sedangkan qadar itu rencana yang sudah terjadi. Makanya kita mengatakan inilah takdir Allah. Kenapa? Karena inilah yang sudah terjadi. Bukan inilah qadha Allah. Qadha dan qadar, takdir itu dari qadar. Qadar tadi apa? Sesuatu yang telah terjadi. Sementara qadha yang belum terjadi. Memang di sini terjadi silang pendapat di antara kalangan ulama. Tapi yang mudahnya kita fahami, qadha itu rencana Allah yang belum terjadi, sementara qadar atau takdir tadi dari qadha yang telah terjadi. Makanya kalau ditanya
Sama tidak rencana Allah dengan kehendak Allah? Sama. Akan tetapi yang harus kita ingat juga, kehendak kita sama kehendak Allah itu beda. Kita merencanakan sesuatu, kemungkinan terjadi iya, kemungkinan terjadi tidak. Karena kita manusia dan pengetahuan kita terbatas dan kita terikat dengan dimensi waktu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu. Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah itu hebat, Allah itu berbeda dengan makhluk. Lebih kurang seperti itu. Yang lain mungkin? Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Ustaz tausiah pagi ini jelimet tapi berbobot. Alhamdulillah. Begini Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Konteksnya dengan bahagia dunia, bahagia akhirat itu seperti apa Ustaz? Yang kedua Ustaz, bagaimana caranya untuk mengeliminir sifat dengki yang dipunyai oleh setiap manusia Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua. Pertama, dunia mazra'atul akhirah. Itu bukan ayat, tapi ada salah satu riwayat hadis gitu. Dunia ini merupakan ladang tempat kita untuk sampai kepada akhirat. Terkadang kesalahan yang sering kita lihat atau bahkan kita baca, ketika orang inginkan akhirat, dia akan melupakan dunia. Itu salah. Pernah kita sampaikan bahwasanya sebelum kita ada di muka bumi ini, itu kan kita berada di alam ruh. Kemudian setelah itu kita berpindah ke alam rahim. Alam rahim berapa? 9 bulan biasanya. Setelah 9 bulan kita berada di alam rahim, kita pindah ke alam dunia. Dunia kita hidup sementara. Setelah kehidupan dunia apa? Alam kubur. Kemudian hari kiamat. Kemudian hari berbangkit. Kemudian padang mahsyar. Kemudian syafaat. Kalau kita rincikan bapak-bapak, ibu-ibu semua, ada 12 pemberhentian sebelum kita sampai di surga atau neraka. Dan kita masih sampai pada pemberhentian ketiga. Perjalanan kita masih terlalu panjang. Nabi Adam saja yang sudah wafat lebih kurang 7.000 tahun masih berada di alam, belum berpindah kemana? Ke hari kiamat. Karena hari kiamat itu yang dirasakan oleh makhluk. Ketika hari kiamat sudah dirasakan, maka berpindah ke padang hari berbangkit. Artinya kehidupan dunia kita ini sementara, kemudian kehidupan setelahnya itu kita tidak tahu ratusan tahun, ribuan tahun, atau bahkan miliaran tahun. Tapi yang harus kita ingat, penentuan untuk kehidupan setelahnya itu di dunia. Umur kita 63 tahun, kalau misalkan antara 60 sampai 70 tahun. Itu kalau misalkan dihitung, cepat tidak? Cepat. Sebentar tidak? Sebentar. Tapi kehidupan dunia inilah yang menentukan kehidupan di akhirat nanti. Orang kan kalau misalkan mendapat kenikmatan kubur dan siksa kubur, itu ada kan? Itu berdasarkan apa? Berdasarkan amalan dia di dunia. Ketika amalannya tidak baik, maka dia akan mendapatkan ketidakbaikan ketika dia berada di alam kubur atau bahkan selanjutnya. Maka ketika diartikan bahwasanya dunia ini sebagai ladang, itu benar. Orang tidak akan pernah sampai kepada kebahagiaan akhirat sebelum dia memaksimalkan kehidupan dunia. Maka yang harus kita lakukan bukanlah meninggalkan dunia. Kita bisa meninggalkan dunia dalam artian saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, yang penting saya ibadah. Tapi ibadah yang dilakukan oleh pribadi itu terbatas, Pak. Manfaatnya hanya bisa kita rasakan setelah kita wafat sudah.
Tapi ketika kebermanfaatan kita lakukan ketika kita di dunia dan mampu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, kita sudah wafat pun pahala akan tetap ngalir. Misal, seperti yang kita contohkan ketika orang membangun masjid, membangun sekolah. Itu kan ibadah sosial ya. Ketika dia sudah membangun, dia wafat, meskipun dia telah wafat, akan tetap ngalir. Berbeda halnya ketika seorang meninggalkan kehidupan dunia, yang penting saya beribadah saja, itu hanya mampu dia rasakan ketika itu saja. Ibadah sholatnya mungkin besar, tapi hanya di situ. Setelah dia wafat, apakah dia mampu melaksanakan sholat lagi? Tidak mampu. Itulah yang dilakukan oleh imam-imam besar kita, Imam Syafi'i. Mereka meninggalkan warisan yang ketika mereka telah wafat, ketika warisan tersebut digunakan, itu akan tetap mengalir pahalanya. Jadi cara terbaik untuk bahagia di akhirat, jangan kita melakukan ibadah yang bersifat pribadi saja. Tapi sebagaimana kita mampu meninggalkan apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk orang-orang setelah saya, ketika mereka melakukan, mereka dapat pahala, saya juga dapat transferan pahala. Itulah yang dimaksudkan dengan dunia ini adalah ladang, tempat kita menanam. Panennya nanti di akhirat. Untuk yang kedua, bagaimana menjadikan sifat hasud atau hasad, dengki itu hilang? Rasulullah telah mengajarkan dengan melihat apa? Kalau terkait dengan akhirat, lihat orang yang lebih soleh dari Anda, lebih kita. Orang yang pahalanya banyak, orang yang kebaikannya banyak. Kalau misalkan orang yang lebih muda melihat kepada orang yang lebih tua, Masya Allah umurnya telah banyak, ibadahnya pun telah banyak ini. Sementara saya, umur saya masih sedikit, pahala saya masih sedikit. Sementara orang tua melihat kepada orang muda, mereka melihat bahwasanya, oh ini orang masih muda, belum banyak dosanya. Sementara saya sudah puluhan tahun, berapa banyak dosa yang sudah saya lakukan. Artinya ketika terkait dengan akhirat, lihat kepada orang yang di atas kita. Tapi kalau terkait dengan dunia, jangan lihat di atas kita, tapi lihat yang di bawah kita. Itu akan mengurangi sifat hasud tadi. Kalau kita balik, hasud itu akan semakin berkembang. Kepada orang yang pahalanya banyak, kita lihat kita yang paling hebat. Sementara kepada orang yang diberikan kenikmatan dunia, kita merasa kecil. Itu akan ada sifat hasudnya semakin berkembang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sudah? Oke, baik. Kita tutup kajian pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.